Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah Ubadah bin Syamit. Ubadah bin Syamit merupakan kelompok awal sahabat Ansyar yang memeluk Islam, yakni ketika terjadi Baiatul Aqabah pertama, salah satu dari 12 orang. Madinah yang pertama berbaiat kepada Nabi Aqabah kedua. Sekali lagi, ia menyertai 70 orang. Madinah yang ingin berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk 12 orang pemuka sebagai pemimpin dari kaumnya masing-masing. Salah satunya adalah Ubadah bin Syamit. Untuk beberapa kabilah dari suku Aus. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Madinah banyak yang menjalin persekutuan dengan kaum Yahudi. Begitu juga dengan kaumnya, Ubadah bin Syamit. Setelah Islam datang, Nabi SAW mengukuhkan lagi persekutuan itu dalam bentuk piagam Madinah. Tetapi ketika terjadi Perang Badar dan Perang Uhud, kaum Yahudi hanya berpangku tangan. Bahkan cenderung menyebar fitnah dan menimbulkan kekacauan di kalangan pasukan Muslim. Mereka juga menyombongkan diri bahwa pasukan Muslimin takkan bisa mengalahkan mereka kalau mereka bersatu memerangi Nabi. Ubadah bin Syamit langsung bereaksi melihat sikap kaum Yahudi tersebut. Ia memutuskan hubungan persekutuan kabilahnya dengan kaum Yahudi Bani Kainuqa yang telah berlangsung lama, jauh sebelum ia memeluk Islam. Ia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwat munmen karibku dari kalangan Yahudi sangat keras. Mereka memiliki senjata dan peralatan peperangan yang sangat kuat. Namun demikian, aku hanya berwali kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berlepas diri dari berwali kepada orang-orang Yahudi. Tiada wali bagiku selain Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW menyambut baik keputusan Ubadah bin Syamit dan kemudian turun surah Al-Maidah ayat 56 sebagai bentuk dukungan dan pembenaran atas sikap yang diambilnya terhadap kaum Yahudi. Dalam riwayat lain disebutkan, bukan hanya ayat 56, tetapi sikapnya dalam peristiwa tersebut menjadi asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ayat 51 SD. Ke-67. Suatu ketika ia mendengar penjelasan Nabi SAW tentang tanggung jawab seorang amir dan konsekuensinya jika ia melalaikan tugasnya, bahkan hanya memperkaya diri sendiri. Seketika tubuhnya gemetar dan hatinya terguncang. Ia pun bersumpah tidak akan pernah memegang jabatan apapun, walaupun hanya membawahi 2 orang. Ketika Umar menjabat khalifah, ia tak mampu memaksa Ibnu Syamit untuk memegang suatu posisi pimpinan atau jabatan apapun, kecuali mengajar umat memperdalam pengetahuan keislaman mereka. Kalaupun terjun ke medan pertempuran, ia memilih untuk menjadi prajurit biasa saja, walaupun sebenarnya ia seorang sahabat senior dan berpengalaman. Karena itu Umar mengirimkan dia ke Syam Syria bersama Mu'adz bin Jabal dan Abu Darda untuk mengajar umat Islam di sana. Saat itu yang menjadi amir gubernur di sana adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ubadah bin Syamit tidak cukup kerasan di sana. Gaya hidupnya adalah didikan Nabi SAW. Zuhud terhadap dunia, sederhana, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk ibadah dan belajar menuntut ilmu. Ketika ia melihat bagaimana cara hidup amirnya, Muawiyah yang selalu bermegah-megahan dengan duniawiyah, ia tak segan melakukan protes sekaligus perlawanan. Setelah tinggal beberapa lama di Syria, dalam suasana jiwa yang tidak nyaman, ia pulang kembali ke Madinah. Umar menemui Ubadah bin Syamit di Masjid Nabawi dan bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau kembali ke sini?"
Ya Ubadah. Ubadah menceritakan semua yang terjadi, termasuk pertentangannya dengan Muawiyah, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Madinah. Umar berkata, "Kembalilah segera ke sana. Sungguh amat buruk suatu negeri jika tidak mempunyai orang seperti Anda." Tidak ada pilihan lain bagi Ubadah kecuali kembali ke Syam Syria, melanjutkan misi pengajarannya. Tetapi ternyata dayam-dayam Umar mengirim surat kepada Muawiyah. Isinya antara lain, tidak ada wewenangmu sedikit pun sebagai amir terhadap Ubadah bin Syamit. Pada masa Khalifah Utsman, tepatnya pada tahun 27 Hijriah, Muawiyah, yang masih menjadi gubernur Syam, meminta izin untuk menyerang dan menyebarkan Islam di Pulau Cyprus, di suatu kepulauan di Laut Tengah termasuk wilayah Eropa saat ini. Dan Utsman menyetujuinya. Sebenarnya pada masa Khalifah Umar, Muawiyah telah pernah mengajukan usulan itu, tetapi ditolak. Umar berpendapat, setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior, bahwa kaum Arab, khususnya kaum muslimin, tidak mempunyai pengalaman yang memadai untuk bertempur menyeberangi lautan luas. Ia khawatir akan banyak korban sial-sial dari kaum muslimin, yang ia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak. Muawiyah segera membuat dan mempersiapkan kapal-kapal perahu besar untuk membawa pasukan kaum muslimin menjelajahi Laut Tengah. Inilah armada Angkatan Laut pertama dalam Islam. Dan Ubadah bin Syamit bersama istrinya, Ummu Haram binti Milhan, ikut serta dalam pasukan tersebut. Cyprus dapat ditaklukkan dan penduduknya bersedia membayar jizyah pajak, dan Islam mulai didakwahkan di wilayah tersebut. Tetapi Ubadah bin Syamit kehilangan istrinya yang mati syahid dalam perjalanan mengarungi samudra ini, dan jenazahnya dimakamkan di Cyprus. Peristiwa ini telah pernah diperlihatkan Allah kepada Nabi SAW belasan tahun sebelumnya, ketika beliau sedang tertidur di rumah Ummu Haram binti Milhan. Saat itu Nabi SAW sangat bangga melihat umat beliau berperang menjelajah lautan, walau telah kehilangan istrinya. Semangat Ibnu Syamit tidak surut untuk terus berjihad, sampai akhirnya Islam tersebar luas di wilayah Eropa. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini, dan menjadi hamba Allah yang soleh, taat kepadanya, dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Wassalam.